Halo semua, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Julia Dwiana, nomor induk mahasiswa 26022000891, Teguh Ferdianto, nomor induk mahasiswa 250212491, Devi Perwitasari, nomor induk mahasiswa 26022043336, Aditya Yuda Pratama, nomor induk mahasiswa 26022008403, dan saya sendiri, Dinda Ragil Pramudawardhani, nomor induk mahasiswa 26021755576, dengan dosen pengampu Ibu Rita Rijayanti. Kita hidup di zaman digital. Setiap hari kita berinteraksi dengan teknologi, mulai dari ponsel, terus media sosial, bekerja, bahkan belajar pun online. Tapi, apakah kamu tahu bagaimana teknologi mempengaruhi cara kita hidup, bekerja, bahkan berpikir? Nah, disinilah social informatics atau informatika sosial berperan. Social informatics adalah bidang interdisipliner yang mana mempelajari hubungan timbal balik antara teknologi informasi dan konteks sosial. Bagaimana keduanya itu saling membentuk melalui budaya, norma, dan nilai sosialnya. Tidak hanya soal teknologi, tetapi juga gimana cara manusia dalam menggunakannya. Kalau misal budayanya itu belum siap, maka sistem secanggih apapun bisa saja gagal digunakan. Istilah sosial informatik mulai dikenal sejak 1900-an dan dipopulerkan oleh seorang peneliti bernama Rob Klein. Ia menolak pandangan bahwa teknologi otomatis membuat masyarakat lebih baik. Menurutnya, teknologi bisa berhasil, gagal, atau bahkan menimbulkan masalah ketergantungan bagaimana manusia seenaknya menggunakan dan bagaimana sistem sosialnya bekerja. Di dunia pendidikan, social informatics membantu memahami bagaimana guru dan siswa menggunakan teknologi belajar. Namun, efektivitas pembelajaran daring bisa berbeda karena faktor budaya belajar, kesiapan digital, atau bahkan hubungan antara guru dan murid. Sedangkan di dunia bisnis, social informatics juga membantu organisasi menerapkan sistem digital dengan lebih efektif. Bukan cuma soal softwarenya aja, tapi bagaimana karyawan beradaptasi, berbagi informasi, dan juga bekerja sama. Dalam pemerintahan, social informatics berperan penting dalam membangun sistem e-government yang inklusif, supaya semua warga tanpa kecuali bisa mengakses layanan publik dengan mudah. Contohnya, ketika pemerintah menyediakan layanan administrasi online, keberhasilannya nggak cuma bergantung pada teknologi, tapi juga pada kesiapan masyarakat menggunakannya. Di kehidupan sehari-hari, social informatics juga menjelaskan gimana media sosial, privasi digital, dan algoritma bisa membentuk cara kita berpikir dan berinteraksi. Kadang tanpa sadar, teknologi mempengaruhi opini publik, bahkan identitas kita di dunia maya. Makanya, penting buat kita untuk memahami sisi sosial di balik teknologi, supaya kita bisa jadi pengguna yang lebih bijak dan kritis. Jadi, social informatics mengingatkan kita bahwa teknologi itu tidak netral. Dengan memahami informatika sosial, kita bisa menciptakan teknologi yang lebih manusiawi, adil, dan bermakna, bukan hanya canggih, tapi juga bijak. Itulah garis besar social informatics bagi kami. Sekian dan terima kasih.